Halo guys, perkenalkan nama saya Zulfikar dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah. Di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang perkerasan jalan. Perkembangan perkerasan jalan terjadi bertahap mengikuti kebutuhan transportasi. Yang pertama, jalan tanah. Jalan tanah ini digunakan pada masa awal sebelum abad ke-18. Permukaan masih alami, mudah rusak saat hujan, tidak mampu menahan beban berat. Yang kedua, perkerasan batu atau makadam. Dikembangkan oleh John Loudon MC Adam. Prinsip ini menggunakan batu pecah berlapis, drainase yang baik. Adapun kelemahannya yaitu debit tinggi, kurang tahan terhadap lalu lintas modern. Yang ketiga, perkerasan aspal dan beton. Perkerasan ini mulai berkembang pada abad 20 dan dibagi menjadi dua, perkerasan lentur atau aspal, yang kedua perkerasan kaku atau beton. Yang keempat, di Indonesia, pengelolaan jalan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga menggunakan standar desain yaitu SNI, Manual Desain Perkerasan Jalan atau MDP. Yang kedua, Bina Marga. Direktorat Jenderal Bina Marga adalah lembaga pemerintah yang berperan penting dalam infrastruktur jalan. Tugas utamanya yaitu perencanaan jaringan jalan nasional, membangun dan meningkatkan jalan. Yang ketiga, pemeliharaan jalan dan menyusun standar teknis MDP atau spesifikasi umum. Fungsi teknisnya yaitu menentukan standar tebal perkerasan jalan, mengatur metode konstruksi, menjamin keselamatan dan kenyamanan penggunaan jalan. Peran dalam MDP: mengembangkan metode desain lalu lintas berbasis, yaitu lalu lintas, kondisi tanah, dan iklim Indonesia. 3. Peraturan Manual Desain Perkerasan atau MDP. MDP adalah pedoman utama dalam merancang struktur perkerasan jalan di Indonesia. Tujuannya yaitu yang pertama, memberikan metode desain yang seragam. Yang kedua, menjamin umur layanan jalan sesuai rencana. Dan yang ketiga, menghindari kegagalan struktur. Parameter utama dalam MDP ini, yang pertama, lalu lintas atau CESA. Yang kedua, tanah dasar atau CBR. Yang ketiga, umur rencana. Dan yang keempat, faktor lingkungan. Prinsip desainnya yaitu yang pertama, kekuatan struktur harus mampu menahan beban berulang. Yang kedua, deformasi atau penurunan yang terus dalam batas aman. Yang ketiga, biaya harus efisien atau life cycle cost. Output desain ini yaitu yang pertama, tebal lapis meliputi surface course, base course, dan subbase. Yang keempat, tipe perkerasan jalan. Yang pertama, perkerasan lentur. Karakteristik perkerasan lentur ini meliputi yang pertama, menggunakan aspal sebagai pengikat. Yang kedua, menyebarkan beban secara bertahap ke bawah. Struktur di dalam perkerasan lentur ini, yang pertama, lapisan aus atau ACBC, yang kedua, lapisan antara ACBC, yang ketiga, lapisan pondasi atau base, yang keempat, lapisan tanah dasar. Kelebihannya yaitu yang pertama, nyaman dilalui, mudah diperbaiki, biaya awal lebih murah. Adapun kekurangannya juga yaitu yang pertama, cepat rusak jika beban tinggi, dan yang kedua, sensitif terhadap air. Yang kedua, perkerasan kaku. Adapun karakteristik perkerasan kaku ini, yang pertama, menggunakan beton semen. Yang kedua, menahan beban secara langsung. Dan adapun strukturnya yaitu yang pertama, slab beton. Yang kedua, lapis fondasi bawah. Kelebihan perkerasan kaku ini, yang pertama, umurnya lebih panjang. Yang kedua, tahan beban berat dan perawatannya rendah. Dan adapun kekurangannya yaitu yang pertama, biaya awalnya tinggi. Yang kedua, kurang nyaman, lebih kaku.
Yang ketiga, perkerasan komposit. Perkerasan komposit ini memiliki kombinasi yaitu aspal di atas beton. Tujuannya untuk meningkatkan kenyamanan, mengurangi retak pada beton, digunakan pada jalan dengan beban sangat tinggi. Yang kelima, umur rencana. Umur rencana adalah periode waktu di mana jalan dirancang tetap berfungsi baik. Umumnya, yang pertama jalan lokal 10 sampai 15 tahun, kalau jalan nasional yaitu 20 sampai 40 tahun. Faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama pertumbuhan lalu lintas, yang kedua kualitas material, dan yang ketiga drainase, yang keempat iklim. Pentingnya karena menentukan total beban lalu lintas, menentukan tebal perkerasan jalan, dan menghindari kerusakan dini. Yang keenam, lalu lintas. Komponen utamanya yaitu yang pertama volume lalu lintas meliputi jumlah kendaraan per hari atau LHR. Yang kedua, komposisi kendaraan yaitu mobil, truk, dan bus. Yang ketiga, pertumbuhan lalu lintas yaitu persentase kenaikan tiap tahun. Konsep ESA, Equivalent Standard Axle, mengubah semua kendaraan menjadi beban standar atau 8 ton, digunakan untuk desain perkerasan. Tahap analisisnya yaitu yang pertama survei lalu lintas, yang kedua hitung LHR, yang ketiga tentukan faktor pertumbuhan, dan yang keempat hitung total beban selama umur rencana. Fungsinya yaitu yang pertama menentukan jenis perkerasan, yang kedua menentukan tebal struktur, dan nomor 7 pemilihan jenis struktur perkerasan. Pemilihan ini tidak boleh sembarang, harus berdasarkan analisis. Yang pertama, lalu lintas. Lalu lintas ini rendah atau lentur, sedang, lentur atau tebal komposit, dan tinggi atau kaku. Yang kedua, tanah dasar atau siber. Siber rendah perlu lapisan tebal, bisa digunakan stabilisasi tanah. Kalau sibernya tinggi yaitu struktur lebih tipis. Yang ketiga, biaya atau life cycle cost. Kalau lentur yaitu murah di awal, perawatan sering. Kalau perkerasan kaku mahal di awal, perawatannya rendah. Yang keempat, kondisi lingkungan. Berdasarkan daerah banjir, beton lebih tahan. Daerah panas, aspal masih efektif. Drainase buruk, hindari lentur. Yang kelima, ketersediaan material. Aspal mudah lentur dipilih, dan beton mudah kaku dipilih. Kesimpulan utama yaitu desain perkerasan kombinasi lalu lintas tanah dasar umur rencana. MDP digunakan sebagai acuan utama